Shalom, puji Tuhan, dengan kami lagi Daat Community dalam ibadah online atau renungan online. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembicaraan yang akan dilakukan, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami mau belajar untuk mendengar apa yang mau Engkau sampaikan melalui firman-Mu, supaya baik hidup kami, supaya baik keadaan kami. Karena kami tahu kami membutuhkan firman-Mu untuk menuntun setiap langkah hidup kami. Berkati, urapi setiap daripada kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, saya mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Hari-hari ini kita tahu bahwa banyak di luaran terjadi berita-berita hoax dan gosip-gosip yang seringkali menyesatkan kehidupan daripada kita semua. Hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana kita bisa memanage hoax atau gosip. Kita tahu bahwa sumber daripada hoax dan gosip itu karena adanya komunikasi. Kalau pada awal tahun 2000, mungkin belum ada terlalu banyak percakapan yang dilakukan melalui texting atau melalui WhatsApp atau mungkin BBM pada waktu itu. Tapi hari-hari ini dengan berkembangnya industri 4.0 ya, sehingga Android menjadi bagian terpenting daripada komunikasi kita, dan otomatis banyak hoax dan gosip itu sumbernya melalui texting atau messaging ataupun yang kita katakan WhatsApp ya. Jadi kalau dulu awal 2000 penelitian di Amerika mengatakan bahwa kita itu rata-rata menggunakan 1/5 dari kehidupan kita waktunya dalam sehari untuk melakukan pembicaraan, percakapan. Jadi kalau disurvei pada tahun awal 2000 di Amerika Utara itu, kalau laki-laki menggunakan sekitar 20.000 kata-kata dalam sehari. Kalau wanita, ya yang namanya wanita mungkin lebih suka ngomong ya, pakai sekitar 30.000 kata-kata dalam sehari. Jadi kita memakai kurang lebih 1/5 dari waktu kita untuk berkomunikasi. Nah, sedangkan hari-hari ini kita tahu bahwa teknologi 4.0, industri 4.0 membuat banyak pembicaraan itu sudah bukan melalui pembicaraan langsung tatap muka, tapi kita melalui Android, melalui telepon, melalui internet, melalui texting. Sehingga sumber daripada gosip dan hoax banyak sekali terjadi di dalam metode komunikasi texting. Kita tahu bahwa gosip itu adalah suatu berita yang belum tentu benar, belum tentu berdasarkan fakta, tapi bisa terjadi di luaran. Bisa menjadi sesuatu yang dibicarakan, didengar, dan bahkan dipercaya. Nah, kalau hoax itu biasanya berita bohong ya, berita yang tidak bersumber. Jadi memang diciptakan untuk menggiring opini. Jadi untuk membuat satu kenyataan yang belum tentu benar, seringkali misleading ya, atau menyesatkan. Nah, ya kita kalau ngomong itu namanya fake news ya. Tidak ada landasan faktual, tapi seringkali bisa membuat orang percaya bahwa hoax itu adalah kebenaran. Dan kita tahu hoax itu biasanya sangat merugikan bagi yang mendengar maupun bagi yang mengirim. Nah, kita akan membahas mengenai statistik. Kalau hari ini di tahun ini statistik tahun 2017 ya. Sekitar 5 miliar orang sudah menggunakan text messaging. Jadi kalau kita bicara WhatsApp ataupun BBM kalau masih pakai BBM, atau
melalui chatting internet, itu sekitar 5 miliar orang seluruh dunia sudah melakukan itu. Jadi pembicaraan tatap muka sudah tidak sebanyak dengan melalui teknologi internet ya. Jadi kalau di Amerika kurang lebih 80% dari populasi atau 292 juta sudah menggunakan Android ya. Industri 4.0 memang membuat manusia ini tidak bisa lepas daripada Android, daripada internet. Jadi kalau di China itu sekitar 1 miliar 81 juta orang yang sudah pakai Android dan texting. Dan di India kurang lebih 730 juta user. Ya, ini memang sudah hampir merata di seluruh dunia ya, sekitar 57% dari populasi itu sudah pakai texting sebagai alat untuk komunikasi. Jadi kita kalau prediksi melihat statistik tahun 2025 itu bahkan akan jauh lebih banyak lagi yang tergantung dengan teknologi Android dan texting ya. Jadi 77% diperkirakan populasi itu pada tahun 2025 tidak akan bisa lepas dari teknologi internet, Android, texting. Jadi format komunikasi makin hari makin menjauh dari percakapan langsung, apalagi dengan adanya pandemi corona yang sekarang sedang terjadi. Sehingga kalau belum diketemukan vaksin, kemungkinan yang namanya social distancing atau physical distancing membuat komunikasi ini tidak bisa direct ya, tidak bisa melalui percakapan, tapi lebih banyak nantinya melalui teknologi. Nah, firman Tuhan di Yakobus 3 ada satu konteks firman Tuhan yang mengingatkan kita bagaimana kita bisa memanage komunikasi kita. Kita akan membaca ya, mulai dari ayat 1. Yakobus 3 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan, "Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna." Jadi kalau di konteks firman Tuhan, karena zaman itu kan belum ada Android ya, belum ada teknologi internet, sehingga forum komunikasi perkataan itu melalui perkataan yang langsung keluar dari mulut. Sedangkan hari ini banyak dari perkataan kita tidak keluar dari mulut, tapi keluar melalui message atau texting yang kita kirim. Nah, di sini dikatakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, kalau saya boleh garis miring atau komunikasinya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Di ayat 3 dikatakan, ini penting saudaraku, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kuda saudaraku, ketika kita naik kuda, kita tahu bahwa kuda itu diberi kekang pada lidahnya, pada mulutnya, sehingga penunggang kuda itu dapat mengarahkan kudanya, baik untuk memacu maupun untuk ngerem, belok kiri maupun belok kanan, hanya dengan mengenakan kekang pada mulut kuda, pada atas lidahnya. Nah, dan lihat saja ayat 4 mengatakan, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Saudara kalau pernah naik ke kapal yang pesiar, kapal yang besar-besar, itu tidak peduli sebesar apapun kapalnya ya, tapi kemudinya itu kecil. Kemudi ini yang ditekankan dalam firman Tuhan ini supaya kita bisa mengemudikan seluruh badan kapal yang besar itu. Kalau tadi kita mengekang kuda yang liar, nah
Kalau ini kita mengendalikan seluruh badan kapal yang besar dengan kemudi yang kecil, ya. Di ayat 5 dikatakan begini, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Jadi lidah itu kelihatannya kecil, ya. Lidah itu ada dalam mulut kita dan kita pakai untuk berkomunikasi. Kalau di dalam konteks Alkitab, perjanjian baru tahun ya sekitar 2000 tahun yang lalu ya. Memang belum ada Android waktu itu. Jadi kita bicara lidah adalah bagian dari tubuh yang mengontrol komunikasi kita. Kalau hari ini kita juga bicara komunikasi, kita bicara jari tangan kita. Jari tangan kita ini mengontrol apa yang kita ketik, apa yang kita kirimkan di Android kita, di message kita, di texting kita. Nah di sini dikatakan begini, lihatlah, ya, dia dapat memegahkan perkara-perkara yang besar, ya. Dikatakan di ayat 5b, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ya kita tahu kebakaran hutan itu asal mulanya itu dari lidah api yang kecil, mungkin cuman dari korek api ataupun bahkan cuman dari puntung rokok ya, yang dibuang sembarangan, ataupun dari sisa-sisa dari api unggun yang dibuat oleh orang-orang yang ke hutan, itu bisa membakar seluruh hutan. Nah demikian pula gambaran dari lidah. Kalau kita bicara untuk alat komunikasi, berbicara, dan kalau kita bicara untuk alat mengirim message hari-hari ini, jari-jari kita ini meskipun kecil tapi berbahaya, saudaraku. Bisa memegahkan perkara-perkara besar atau melakukan hal-hal yang besar ya, ataupun berbahaya seperti api, dapat membakar hutan yang besar. Bahkan di ayat 6 dikatakan begini, Yakobus 3 ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Di sini ditunjukkan Yakobus mengatakan ketika kita tidak hati-hati dengan salah satu anggota tubuh kita yang kelihatannya kecil, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang bahkan menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Padahal lidah itu kecil. Kalau bicara perkataannya, kalau bicara ngirim message itu jari itu juga kecil. Tapi kalau ngetiknya yang ditik enggak benar, itu bisa merusak banyak urusan. Ya akhir-akhir ini dengan adanya undang-undang ITE ya di Indonesia, banyak dari oknum-oknum yang mohon maaf kurang bertanggung jawab ya dengan menyebarkan hoax khususnya mengenai pandemi COVID ataupun hal-hal yang bisa mencemarkan nama baik orang lain, itu mereka semua terkena tindakan hukum ya. Bahkan ini juga menimpa kepada orang-orang teman-teman dekat kita yang tidak menyangka, mungkin gara-gara hanya posting sesuatu dan mengatakan hal yang negatif, istilahnya hoax ya, menyesatkan, tidak benar. Seperti misalnya contoh orang difitnah dengan sesuatu yang tidak benar sehingga akhirnya diusut di kepolisian bahkan masuk penjara, saudaraku. Jadi memang firman Tuhan mengingatkan kita meskipun lidah itu anggota tubuh yang kecil, kelihatannya sepele ya, juga jari tangan ya dalam hal ini untuk komunikasi. Kelihatannya kecil, sepele, tapi ketika kita tidak hati-hati itu bisa dipakai oleh api neraka ya untuk membuat kita menjadi ternoda gitu, bahkan mencelakakan diri kita sendiri. Di Yakobus 3 ayat 7 dikatakan, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Jadi
ada hal-hal tertentu di firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus super hati-hati mengenai sumber dari komunikasi kita. Kalau kita bicara di perkataan itu adalah dari lidah, kalau kita bicara pada hari ini dari mengirim message di WhatsApp itu kita bicara jari-jari kita. Di Yakobus ayat 3 ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Karena saudara tahu bahwa kita menggunakan lidah kita untuk memuji Tuhan. Kita masuk dalam ibadah, kita memuji nama Tuhan, kita mengucapkan kata-kata berkat dan positif. Dan dengan lidah yang sama kita pakai untuk membuat gosip ya, menjelekkan orang lain, ya, membuat hoax, berita-berita yang tidak benar yang bisa menghancurkan kehidupan orang lain. Ibaratnya seperti yang di ayat 11 katakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Jadi kalau kita, badan kita adalah sumber air yang mengeluarkan mata air asin, tidak mungkin juga bisa mengeluarkan mata air yang tawar. Kalau kita pakai lidah kita untuk memuji, memberkati orang, memuji nama Tuhan, kita tidak boleh memakai lidah kita untuk menyakitkan orang atau mencelakakan orang. Demikian pula dengan jari tangan kita. Kalau kita pakai tangan kita untuk melakukan perbuatan baik, kita tidak akan pakai jari tangan kita untuk mencelakakan orang lain melalui komunikasi yang kita lakukan. Penting sekali saudaraku, kita harus bisa memanage lidah atau komunikasi kita. Karena ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah komunikasi lidah kita mengarahkan kehidupan kita. Kalau kita tidak hati-hati dengan apa yang kita tulis, karena semua yang kita tulis ataupun yang kita perkatakan itu tidak bisa hilang begitu saja. Kalau kita bicara di dalam messaging ya, texting, WhatsApp, itu ada digital printing atau jejak digital yang tidak bisa hilang. Jadi sekali kita menulis itu akan terekam. Dan itu bisa mengarahkan kehidupan kita. Lidah atau komunikasi dapat juga menghancurkan apa yang kita miliki. Coba kita ambil contoh pada orang-orang yang menyebarkan hoax sehingga mereka terjerat hukum dan mereka mengalami masalah dalam kehidupannya. Bahkan masuk penjara, saudara. Bukan hanya secara waktu mereka rugi, tapi mereka juga punya reputasi yang tercemar ya. Kehidupannya bisa berantakan. Kalau orang kerja, mereka bisa kehilangan pekerjaan mereka, bahkan nama mereka bisa rusak karena itu. Juga yang poin ketiga adalah lidah atau komunikasi kita itu menunjukkan siapakah diri kita. Karena kita membangun reputasi dari bagaimana cara kita berkomunikasi. Kita tahu ke depan komunikasi merupakan bagian yang terpenting dari kehidupan manusia. Karena komunikasi akan menjadi yang terdepan, di mana setiap daripada kita yang memiliki komunikasi yang baik, memiliki data yang benar, itu yang akan terlebih dahulu di dalam kehidupan, yang bisa menang satu set di depan. Jadi lidah atau komunikasi ketika kita memanage dengan baik, itu bisa menjadikan sesuatu yang menunjukkan siapakah diri kita. Jadi saudara, bagaimana menurut firman Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memanage lidah atau komunikasi kita? Yang pertama di Yakobus 1 ayat 19 dikatakan begini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini,
Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, tetapi juga lambat untuk marah. Kita tahu saudaraku, Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut. Jadi kita diberikan telinga lebih banyak daripada mulut. Supaya apa? Supaya melalui telinga kita bisa mendengar lebih banyak daripada berkata-kata. Jadi ketika kita menerima komunikasi, jangan langsung di feedback, jangan terlalu responsif, tapi kita berpikir dahulu, ambil jeda sebelum kita berbicara, menjawab, ataupun kita mengetik untuk meresponi apa yang kita dengar, saudaraku. Jadi yang pertama, Yakobus 1 ayat 19 mengingatkan kita, jangan kita cepat meresponi, jangan cepat untuk marah, ya, tapi cepat untuk mendengar, cepat untuk mencernakan apa yang kita terima. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, kita tiap hari berdoa sama Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu kita butuh Tuhan, ya. Mazmur 141 ayat 3. Mazmur Daud mengatakan, awasilah mulutku atau komunikasiku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Sadar bahwa meterai Roh Kudus yang ada dalam hidup kita memampukan kita untuk bisa menguasai diri, membuat kita selalu ingat. Sepertinya kalau kita sadar bahwa Roh Kudus itu telah dimeteraikan dalam kehidupan kita, berarti apa? Saudara tahu meterai itu melekat pada apa yang dimeteraikan, dan meterai itu tidak bisa dicabut, saudaraku. Kalau saudara memeteraikan sesuatu pada kertas, saudara mencabut meterai itu, maka kertas itu akan menjadi sobek. Demikian pula dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Dan kalau kita sadar bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, sepertinya begini, saudaraku. Kalau Roh Kudus itu diperlambangkan sebagai burung merpati, dan burung merpati itu ada di dalam hinggap, ya, di atas bahu kita. Otomatis kesadaran itu akan membuat kita lebih berhati-hati untuk berjalan. Supaya apa? Supaya Roh Kudus tidak terbang. Supaya Roh Kudus tetap hinggap pada bahu kita, pundak kita. Demikian pula kita harus selalu sadar, kita harus selalu berdoa minta Tuhan yang menjaga pintu bibir kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimanakah kita bisa memanage lidah atau komunikasi kita adalah meminta hati yang baru. Ya, Tuhan berjanji Dia akan memberikan kita hati yang baru, hati yang telah dimeteraikan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, di Yeskiel 18 ayat 31 dikatakan, buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita minta Tuhan untuk memperbarui hati kita, untuk mentahirkan hati kita. Jadi sebetulnya bagaimana kita bisa memanage lidah kita, bagaimana kita bisa memanage komunikasi kita, itu adalah melalui firman Tuhan. Solusinya, Amsal 4 ayat 20 sampai 23, saudaraku. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi dikatakan di ayat 20 sampai 22 ini dikatakan bahwa firman Tuhan,
ketika kita selalu mengarahkan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan dan selalu membuat mata kita itu memandang kepada firman Tuhan, menyimpan di dalam hati kita. Kita tahu bahwa hati adalah pusat daripada pikiran, perasaan, kehendak kita. Atau kita katakan hati itu adalah pusat dari mentalitas kita. Jadi kalau mentalitas kita dipenuhi oleh firman Tuhan, yang mana mata adalah jendela daripada hati kita, maka itu akan menjadi kehidupan bagi kita yang mendapatkan dan kesembuhan. Bahkan dikatakan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi pada zaman-zaman pandemi COVID, ketika kita merenungkan firman Tuhan ada di dalam lubuk hati kita. Kita simpan, kita lihat, mata kita melihat firman Tuhan, telinga kita mendengar firman Tuhan, dan hati kita menyimpan firman Tuhan. Bukan saja firman itu bisa menjadi kehidupan bagi kita, tapi juga kesembuhan bagi tubuh jasmani kita. Di ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut atau komunikasi serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik dari padamu. Saudaraku, sangat penting untuk kita memperhatikan komunikasi kita, meskipun firman Tuhan secara spesifik mengatakan mulut, tetapi kita tahu bahwa hari ini komunikasi bukan hanya melalui percakapan mulut, tapi banyak sekali melalui texting atau messaging atau WhatsApp ya. Itu kalau di Amerika rata-rata hari ini kurang lebih sekitar 5,4 jam daripada setiap orang itu memakai Android mereka untuk berkomunikasi dalam sehari. 5,4 jam. Kalau awal 2000-an dilakukan survei sekitar 1/5 daripada 24 jam. Itu dipakai untuk berbicara. Jadi memang tidak terlalu banyak bedanya. Cuman kalau kita berbicara untuk menjelaskan sebuah artikel itu bisa makan waktu lama. Sedangkan untuk texting atau kirim message itu cepat sekali, saudaraku. Kita kirim dalam hitungan detik itu kita bisa mengirim berapa halaman data, bahkan puluhan halaman, tidak terbatas, saudaraku. Jadi sangat penting sekali bagaimana kita berkomunikasi. Sebab kalau kita tidak menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, ketika kita membaca atau mendengar komunikasi yang dikirimkan oleh teman-teman melalui grup dari WhatsApp maupun internet chatting yang kita dapat, dan itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Karena apa? Hati kita bisa ternoda. Bahkan kalau kita ikut-ikutan menyebarkan hoax atau gosip, itu juga bisa membuat kita, tadi katakan ada 3 poin ya. 1, bisa menghancurkan kehidupan kita. Kita juga bisa mengarahkan, jadi hidup kita tuh bisa diarahkan sesuai dengan apa yang kita komunikasikan pertama. Yang kedua, bahwa apa yang kita komunikasikan itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Dan yang ketiga, itu menunjukkan siapakah diri kita. Jadi hati-hati, saudaraku. Saya ingat sebuah cerita di mana dalam satu grup ya, ada pembicaraan-pembicaraan yang mungkin dari beberapa anggota grup yang mungkin kurang positif ya, sehingga membuat akhirnya suasana di dalam pembicaraan di grup itu mengarah, kalau saya boleh langsung belak-belakan, ada yang suka berbicara sedikit nyerempet-nyerempet ke pornografi ya, ada yang suka berbicara mungkin membual ya. Nah, saya melihat itu beberapa tahun yang lalu terjadi di beberapa grup yang saya ada di dalamnya. Dan ketika hal-hal tersebut terjadi, saya menarik diri untuk tidak ikut-ikutan berkomunikasi di dalam grup-grup yang punya sifat seperti itu. Dan hari ini beberapa dari orang-orang yang suka melakukan hal tersebut bahkan menuai dari apa yang
dikomunikasikannya, saudaraku. Sebab firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa apa yang kita komunikasikan itu bisa mengarahkan kehidupan kita. Jadi beberapa dari mereka yang suka nyerempet berbicara mengenai hal-hal yang sedikit porno, akhirnya juga mengalami masalah dengan hal tersebut ya, setelah berjalan beberapa tahun. Di sini Tuhan mengingatkan kita bahwa di Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi di sini jelas sekali, saudaraku, ketika kita tidak bisa menghindari berkomunikasi, tapi Tuhan mengingatkan kita supaya tidak kumpul dengan kumpulan pencemooh, tidak berdiri di jalannya orang berdosa, dan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bukan berarti kita keluar dari dunia. Tapi ketika kita terlibat dalam komunikasi yang seperti itu, jangan kita ikut-ikutan. Karena itu bisa menghancurkan kehidupan kita, itu bisa mengarahkan kehidupan kita, itu bisa menunjukkan siapakah diri kita. Tapi kita, Tuhan ingatkan supaya apa? Kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Apa itu Taurat Tuhan? Kita harus mengerti konteks Taurat, bahwa Taurat itu adalah hubungan digenapi oleh Yesus, adalah hubungan mengenai vertikal antara Tuhan dengan umatnya, bagaimana kita bisa mengasihi Dia dengan segenap kekuatan jiwa tubuh kita, dan bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi ketika kita tahu konsep Taurat, perkataan Tuhan itu kita meteraikan dalam lubuk hati kita, kita akan sanggup untuk menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Jadi apapun yang kita terima, komunikasi yang kita terima, ketika komunikasi itu tidak menjadi berkat buat yang lainnya, tidak merefleksikan kasih untuk yang lainnya, jangan diteruskan, jangan diviralkan, jangan dikirimkan, disebarkan ke teman-teman atau grup yang lain. Amin. Karena itu adalah konsep daripada firman Tuhan. Seperti Tuhan ngomong, yang suka merenungkan Taurat itu siang dan malam, yang mengerti kebenaran firman Tuhan mengenai hukum kasih yang ada dalam Taurat, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi bagaimana kita bisa memanage hoax atau gosip? Dan gosip adalah dengan bergaul dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami untuk selalu melekat kepadamu, untuk selalu mengacu kepada kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu masuk ke industri 4.0, bahkan sebentar lagi masuk ke era 5.0 atau 5G, di mana komunikasi bukan hanya dari pembicaraan antara perkataan langsung, tetapi banyak komunikasi dilakukan melalui internet, melalui WhatsApp, melalui chatting. Dan kami harus super hati-hati karena firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa komunikasi lidah itu bisa mengarahkan kehidupan kita. Komunikasi atau lidah itu bisa menghancurkan kehidupan kita
seperti api yang bisa membakar seluruh kehidupan kita. Juga lidah atau komunikasi itu menunjukkan siapakah diri kita. Dan biarlah firman-Mu menguasai kehidupan kita. Biarlah Taurat-Mu boleh kami renungkan Tuhan, siang dan malam. Supaya apapun yang kami kerjakan berhasil. Supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat. Karena Engkau memberkati setiap daripada kami. Untuk kami boleh hidup menjadi berkat. Buat kehidupan yang Tuhan percayakan. Mulai hari ini Tuhan. Sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Yesus Kristus sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.